Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Trisha, Prodi Sosiologi semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isu keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19. Pertama-tama yang saya ingin jelaskan pada kesempatan ini yaitu tentang pengertian dari bansos atau bantuan sosial. Dalam beberapa bulan terakhir, kata bansos ini tidak asing lagi bagi kita. Kata ini kita sering dengar baik melalui media sosial maupun dari media-media lainnya. Mereka yang berperan dalam pemerintahan, anggota dewan, serta masyarakat umum yang berburu dalam bantuan baik ini, tentunya kata bansos ini tidak terasing bagi mereka, dan bansos ini tentunya sudah melekat di dalam diri mereka. Akan tetapi bagi masyarakat secara umum belum secara total mengetahui tentang bansos ini atau bantuan sosial. Bantuan sosial atau bansos adalah pemberian bantuan dari kepala daerah kepada individu, kelompok, masyarakat yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana. Dan dalam pemberian bantuan ini tentunya memiliki selektif yang bertujuan supaya menghindari terjadinya risiko sosial. Bansos ini adalah uang rakyat, uang negara, yang dimana dalam penggunaannya setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan atau diaudit atau pemeriksaan pembukuan. Hal ini karena bansos ini adalah bersumber dari APBD. Untuk itu harus dipertanggungjawabkan dalam setiap penggunaannya. Bansos adalah bukanlah kewajiban wajib, tetapi yang wajib adalah untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya selama ini dan bahkan untuk sekarang, di mana bansos ini mengalami masalah-masalah dalam hal penganggaran atau pengelolaan dalam pencairan, terlebih untuk sekarang yaitu dalam menangani COVID-19. Yang dapat menerima bantuan sosial ini yaitu individu, kelompok, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, ekonomi, dan fenomena-fenomena lainnya seperti bencana. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun lembaga yang non-pemerintahan seperti pendidikan, keagamaan, di mana lembaga ini juga berhak untuk mendapatkan bantuan agar bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas secara maksimal. Adapun kriteria dalam menerima bansos atau bantuan sosial ini yaitu secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali sesuai dengan situasi dan keadaan di dalam masyarakat. Sedangkan persyaratan penerimaan bantuan ini adalah kriteria persyaratan dalam penerimaan bansos atau bantuan sosial ini adalah memiliki identitas yang jelas beserta berdomisili di wilayah yang berkenaan. Maksudnya beserta dengan tempat para penerima, tempat di mana masyarakat tinggal. Adapun tujuan dari bansos atau bantuan sosial ini yaitu untuk
pemberdayaan sosial, penanggulangan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan penanggulangan bencana. Dalam tahun ini, penggunaan bansos atau bantuan sosial ini lebih banyak digunakan untuk penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahun-tahun ini di mana di Indonesia memiliki wabah penyakit yaitu COVID-19. Jadi untuk tahun ini bantuan sosial itu lebih banyak kepada penanggulangan bencana. Lebih fokusnya itu kepada ekonomi masyarakat. Untuk yang materi yang kedua yaitu keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19. Keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19 ini tentunya merupakan salah satu isu yang sangat sengat untuk tahun ini, di mana keterlambatan pencairan dana ini merupakan salah satu ancaman bagi masyarakat Indonesia secara umum, di mana dalam hal ini masyarakat Indonesia sekarang semakin hari semakin meningkat adanya kemiskinan, dan hal ini adalah dipengaruhi oleh COVID-19. Memang bansos ini bukanlah patokan untuk bertahan hidupnya masyarakat, tetapi untuk akhir ini, terutama pada tahun 2020 sekarang, bansos adalah patokan dari setiap umat manusia yang ada di Indonesia, terutama karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang sedang mengalami wabah COVID-19. Untuk itu bansos ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi untuk saat sekarang dalam pencairan dana bansos COVID-19 ini memiliki kesulitan atau masalah besar, yang dimana berbagai para menteri sekarang memiliki asumsi yang berbeda mengenai kebijakan dari pencairan bansos COVID-19. Beberapa para menteri memiliki asumsi yang berbeda dalam hal mengatasi COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri sekarang ini tentunya membuat masyarakat seutuhnya terasa bingung. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang saya baca bahwa di mana para menteri mengeluarkan keputusan setiap saat berubah-ubah. Jadi masyarakat dan juga kepala daerah untuk saat sekarang merasa keliru dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Seperti baru-baru yang diberitakan di mana pemerintah melarang untuk membagi sembako, sedangkan ada menteri satu yang mengeluarkan kebijakan bahwa sembako boleh dibagikan kepada masyarakat. Jadi di sini antara kepala daerah dengan masyarakat mengalami kebingungan dalam mengatasi COVID-19 ini. Berkaitan dengan materi tentang politik kebijakan, di mana tujuan dari politik kebijakan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, yang dimana salah satu contohnya yaitu mengayomi masyarakat dalam hal misalnya untuk saat sekarang yaitu sedang terjadi bencana yaitu COVID-19. Tetapi realitas yang terjadi sekarang di mana politik kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, di mana para menteri untuk saat sekarang tidak menjalankan politik kebijakan ini, di mana mereka pada saat sekarang sedang tidak bekerja sama. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena keputusan-keputusan yang mereka keluarkan ataupun kebijakan yang mereka keluarkan sangat-sangat bertolak belakang dengan keadaan masyarakat.
Dan juga keputusan-keputusan di antara mereka para menteri di sini sangat-sangat berbanding terbalik, saling melawan. Jadi untuk saat sekarang para menteri di sini tidak menjalankan politik kebijakan. Mereka hanya menjalankan apa yang mereka inginkan, bukan berdasarkan tujuan dari politik kebijakan itu. Jadi sasaran dari sini kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri ini adalah kepala daerah dengan masyarakat, karena keputusan ataupun kebijakan yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Oke, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat sore.